Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan Bapak semuanya, kami di sini dari kelompok 14, yaitu beranggotakan Windy Laila Sari dan Aulia Yulindazin, yaitu saya sendiri, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi gas termodinamika. Yang pertama yaitu adalah gas ideal. Gas ideal merupakan partikel gas yang dicirikan dengan jumlah sangat banyak, tetapi antar partikel tidak terjadi gaya tarik-menarik sama sekali. Setiap partikel gas selalu bergerak secara acak dengan arah sembarang. Ukuran ruangan tidak dijadikan acuan untuk membandingkan ukuran partikel gas, karena ukuran partikel gas ideal jauh lebih kecil daripada jarak antar partikel. Partikel gas ideal yang mengalami tumbukan yang bersifat letih sempurna akan mengalami penyebaran secara merata pada seluruh ruang dengan jumlah yang banyak. Kemudian yaitu ada hukum dan persamaan dari gas ideal. Yang pertama ada hukum Boyle. Hukum Boyle dipublikasikan pada tahun 1662, menyatakan bahwa pada suhu konstan, produk dari tekanan dan volume massa tertentu dari gas ideal dalam sistem tertutup selalu konstan. Hukum ini dapat diverifikasi secara eksperimental menggunakan pengukur tekanan dan wadah volume variabel. Persamaan ini juga dapat berasal dari teori kinetik gas. Jika wadah dengan jumlah molekul tetap di dalam, maka berkurang volumenya, lebih banyak molekul akan menyerang area tertentu dari sisi wadah persatuan waktu, menyebabkan tekanan yang lebih besar. Selanjutnya, hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas saat temperatur dan jumlah zat gas dijaga tetap konstan. Secara matematis, hal tersebut dapat dituliskan seperti berikut: P hingga 1/V, atau dalam bentuk lain bisa dituliskan sebagai berikut di mana PV sama dengan konstan. Sehingga untuk persamaan perbandingan keadaan gas sesuai hukum Boyle dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu P1 V1 sama dengan P2 dikali P2. Selanjutnya yang kedua itu ada hukum Charles. Jika hukum Boyle membahas pengaruh tekanan dan volume pada suhu tetap, tidak demikian dengan hukum Charles. Hukum yang ditemukan oleh Jacques Charles ini menyatakan bahwa ketika tekanan suatu gas tetap konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhunya. Dengan demikian, hukum Charles dapat ditulis sebagai berikut, di mana P1 per T1 sama dengan P2 per T2 sama dengan konstan. Dengan keterangan, P1 sama dengan volume awal gas, P1 sama dengan suhu awal gas, P2 sama dengan volume akhir gas, dan P2 sama dengan suhu akhir gas. Selanjutnya yang ketiga itu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia asal Prancis yaitu Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah pada volume yang konstan tekanan gas akan sebanding dengan suhunya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut, di mana P1 per T1 sama dengan P2 per T2 sama dengan konstan. Dengan keterangan P1 sama dengan tekanan awal gas, T1 sama dengan suhu awal gas, P2 sama dengan tekanan akhir gas, dan P2 sama dengan suhu akhir gas. Kemudian ada sifat-sifat gas ideal. Yang pertama yaitu ada molekul-molekul pada gas ideal diasumsikan tersebar secara merata dalam wadah. Yang kedua, memiliki partikel-partikel gas yang jumlah sangat banyak dan tidak ada interaksi antar partikel gas. Yang ketiga, tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel gas yang lain. Yang keempat, partikel gas bergerak secara acak ke semua arah. Yang kelima, ukuran partikel gas bisa diabaikan jika dibandingkan dengan ukuran ruangan. Yang keenam, tumbukan antara partikel gas dan juga tumbukan dengan wadah merupakan tumbukan lenting sempurna. Dan yang terakhir, partikel gas tidak berkumpul pada satu titik melainkan tersebar secara merata pada ruangan. Kemudian hukum Newton berlaku pada gerak partikel gas dengan energi kinetik rata-rata molekul gas. Selanjutnya yaitu persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal dapat kita sebutkan dengan P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, atau P dikali V sama dengan N dikali K dikali T. Dengan keterangan P sama dengan tekanan gas, V sama dengan volume gas, N kecil sama dengan jumlah mol partikel, N besar sama dengan jumlah partikel, R sama dengan tetapan gas ideal, dan K sama dengan tetapan Boltzmann, kemudian T sama dengan suhu mutlak gas. Satuan tekanan yang sering digunakan dalam persamaan gas ideal yaitu 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pa, 1 atm atau 1 atmosfer sama dengan 76 cm merkuri.
sama dengan 760 mm merkuri sama dengan 1,01 bar sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pa. Hubungan tetapan mol dan jumlah partikel kesamaan gas ideal yaitu K sama dengan R per Na. N kecil sama dengan N per Na, N kecil sama dengan M per M. Na atau L sama dengan bilangan Avogadro di mana 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. M sama dengan massa benda dalam gram. M besar atau mm sama dengan massa molar atau AR atau mr atau gram per mol. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu termodinamika akan dijelaskan oleh saudari Windy Lailasari. Kepada saudari Windy Lailasari saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai termodinamika. Nah, tadi sudah dibahas mengenai gas, sekarang kita bahas mengenai termodinamika. Termodinamika ini adalah salah satu cabang fisika yang dimana dia mempelajari hukum-hukum dasar tentang kalor dan juga usaha. Kemudian cakupan bahasan dalam termodinamika ini juga mempelajari tentang perubahan energi, di mana energi panas dan berubah menjadi energi gerak. Begitu juga dengan proses sebaliknya. Nah, di sini sebelum kita bahas mengenai 4 jenis proses dari termodinamika, kita akan bahas mengenai hukum dasar yang berlaku dalam sistem termodinamika ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dia hukum awal atau zeroth law, di mana hukum ini berbunyi tentang jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Kemudian yang kedua ada hukum termodinamika 1, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dan hanya bisa diubah bentuk energinya saja. Kemudian ada hukum termodinamika kedua, di mana berbunyi dalam sebuah sistem tertutup itu setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversible dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversible. Kemudian ada hukum termodinamika 3, di mana hukum ini berbunyi tentang suatu sistem yang mencapai temperatur 0 absolut. Semua prosesnya itu akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, baiklah, kita akan bahas mengenai selanjutnya kita akan bahas mengenai 4 jenis proses termodinamika. Nah, di sini 4 jenis itu ada dia proses isobarik, ada nanti proses isotermal, isokorik, dan juga proses adiabatik. Nah, pertama kita akan bahas mengenai proses isobarik, di mana proses isobarik ini adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap atau tekanan konstan. Kemudian pada proses isobarik ini persamaan yang sesuai dengan proses isobarik ini adalah P1 sama dengan P2, di mana P1 itu adalah tekanan sebelum dan P2 itu adalah tekanan setelah proses. Nah, proses isobarik ini ditunjukkan pada diagram P dikurang V sebagai garis horizontal sesuai dengan diagram, di mana untuk semua proses gas ideal, usaha yang dilakukan itu sama dengan luas daerah di bawah grafik P dikurang V. Besar usaha yang dilakukan oleh gas pada isobarik ini dapat kita hitung dengan rumus usahanya W sama dengan P delta V sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Nah, perubahan energi dalam sistem ini dinyatakan dengan delta U Q dikurang W. Kemudian yang kedua ada dia proses isotermik atau proses isotermal atau juga proses suhu tetap. Nah, proses ini merupakan proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Perkalian antara tekanan atau P dan juga volume atau V pada gas ideal adalah konstan. Pernyataan tersebut itu dikenal dengan hukum Boyle. Maka menurut hukum Boyle itu berlaku persamaan PV sama dengan konstan atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali dengan V2. Nah,
berdasarkan persamaan perubahan energi dalam, yaitu delta U sama dengan Q dikurang W, maka didapatkan bahwa usaha yang dilakukan sama dengan jumlah kalori yang diberikan. Karena suhunya tetap, maka pada proses isotermis atau isotermik ini tidak terjadi perubahan energi dalam, atau delta U-nya ini sama dengan 0. Maka persamaannya delta U sama dengan Q dikurang W, maka 0 sama dengan Q dikurang W, maka Q sama dengan W. Nah, usaha yang dapat dihitung dari luas daerah di bawah kurva itu sama dengan Q sama dengan W, sama dengan N dikali R dikali T, lane dikali V2 per V1. Nah, Q sama dengan W ini adalah merupakan persamaan pada proses isotermal. Kemudian yang ketiga ada dia proses adiabatik. Nah, proses adiabatik ini adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalori yang masuk atau keluar dari sistem. Nah, di sini ada contoh yang bisa menjelaskan mengenai proses adiabatik adalah sebuah termos, di mana prinsip kerja dari termos itu, sebagaimana kita tahu, dia menggunakan bahan yang bersifat adiabatik yang secara ideal dapat menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya reaksi antara sistem dan juga lingkungan. Tidak adanya interaksi antara sistem dan lingkungan akan mengakibatkan perpindahan kalor menjadi tidak ada, sehingga tidak terjadi pertukaran suhu. Nah, dengan menggunakan bahan adiabatik, termos itu akan mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalamnya, dan suhu dalam sistem pada proses adiabatik ini tidak tetap walaupun tidak ada kalori yang masuk atau keluar. Kemudian, tidak adanya kalori yang masuk atau keluar sistem, maka pada proses adiabatik itu memenuhi persamaan delta Q sama dengan 0. Sehingga pada proses adiabatik ini memenuhi persamaan delta U sama dengan Q dikurang W, delta U sama dengan 0 dikurang W, delta U sama dengan minus W. Pada proses adiabatik ini, maka persamaannya delta U sama dengan minus W. Nah, grafiknya itu sesuai dengan yang ada di samping, hubungan antara tekanan dan juga volume pada proses adiabatik. Kemudian yang terakhir ada dia proses isokorik. Nah, proses isokorik ini dikenal juga dengan proses volume tetap, di mana proses ini sistem tidak mengalami perubahan volume walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Nah, dengan proses isokorik ini, dengan kata lain, bahwa proses ini terjadi pada sistem dengan volume yang tetap atau delta V sama dengan 0. Nah, proses isokorik ini juga bisa dikenal dengan sebutan isometrik ataupun dengan proses volume konstan. Nah, nilai volume yang tidak mengalami perubahan akan membuat besar usaha sama dengan 0. Kondisi ini sesuai dengan persamaan usaha pada proses isokorik, di mana W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali 0 sama dengan 0. Nah, usaha yang dilakukan adalah W sama dengan 0, maka delta U sama dengan, ataupun delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan 0, maka delta U sama dengan Q dikurang 0, maka delta U sama dengan Q. Seperti itu. Nah, dari grafik juga kita bisa lihat grafik pada proses isokorik, di mana grafiknya ini seperti vertikal, garis vertikal, di mana volumenya ini konstan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.